Suamiku selalu bilang bahwa ia hanya kelelahan. Setiap kali aku melihatnya memijat pelipis atau duduk sambil memegangi dadanya, ia selalu tersenyum kecil dan berkata, "Semuanya baik-baik saja." Tapi, sore itu, ketika ia tiba-tiba jatuh di ruang tamu, tubuhnya limbung sebelum sempat aku mendekat. Aku tahu ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dariku. Aku berlari menghampirinya, memanggil namanya berkali-kali. Wajahnya pucat, napasnya pendek dan terputus-putus. Tangannya dingin. Dengan panik, aku meraih ponsel dan menghubungi ambulans. Rasanya udara di ruang itu menjadi semakin tipis, seakan waktu berhenti bergerak sampai sirene terdengar dari luar rumah. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Di rumah sakit, semuanya terasa begitu cepat. Suamiku langsung dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Perawat datang dan pergi dengan wajah serius. Dokter memanggil beberapa staf tambahan. Mereka memasang alat, memeriksa tekanan darah, memberikan infus. Sedangkan aku hanya berdiri di depan pintu, tanganku bergetar tak terkendali. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar sambil memegang berkas. Wajahnya tenang, tapi terlalu serius untuk membuatku merasa aman. "Ibu, Anda istri beliau?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. "Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan," katanya. "Kami butuh tanda tangan Anda di beberapa dokumen. Ini menyangkut kondisi suami Anda." Aku merasakan perutku melilit. "Kondisi apa, Dok?" tanyaku. Suara hampir hilang. Dokter itu menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk sekarang, tolong Ibu ikut saya." Aku mengikuti langkahnya. Jantungku berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Kami memasuki sebuah ruangan kecil. Di meja terdapat beberapa lembar kertas. Dokter menyerahkannya kepadaku. "Ini berkas persetujuan tindakan, Bu. Suami Ibu mengalami kondisi yang memerlukan penanganan segera." Tanganku bergetar saat menerima dokumen itu. Ketika aku mulai membaca baris pertama, pandanganku langsung kabur oleh rasa takut. Kata-kata di halaman itu membuatku membeku. Ada istilah medis yang tidak pernah aku dengar sebelumnya, dan tepat di bawahnya sebuah kalimat yang membuat napasku tercekat. Riwayat penyakit terdeteksi sejak beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu, dadaku langsung terasa sesak. Dokter melanjutkan dengan suara pelan, seakan memilih kata agar tidak membuatku runtuh. "Kami menemukan bahwa suami Ibu sudah menjalani beberapa pemeriksaan sebelumnya tanpa pendamping. Ada catatan laboratorium, rekam medis, dan keluhan-keluhan yang rupanya tidak pernah diceritakannya." Aku menutup mulut, tubuhku membeku. Suami Ibu datang ke rumah sakit ini sendirian beberapa kali. Seharusnya ia mendapatkan perawatan sejak awal. Tapi ia tidak pernah kembali. Aku tercekat. Ia sudah tahu? Ia sudah tahu tubuhnya mulai memberi tanda bahaya? Ia sudah tahu dirinya sakit? Dan ia memilih untuk tidak memberitahuku? Pikiranku melayang ke minggu-minggu terakhir. Caranya tersenyum meski wajahnya letih. Caranya mengelus dadanya diam-diam ketika mengira aku tidak melihat. Caranya bangun malam karena napasnya terasa berat. Semua itu bukan sekadar kelelahan. Dokter mendorong berkas itu lebih dekat padaku. "Bu, saya butuh tanda tangan Anda agar kami bisa melanjutkan tindakan. Tapi saya perlu Ibu tahu satu hal." Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Kondisi suami Ibu bukan baru terjadi hari ini, dan apa yang ia sembunyikan mungkin cukup berat bagi Anda. Aku meremas kertas itu tanpa sadar. Sembunyikan? Apalagi yang belum aku ketahui? "Dok?" Suaraku bergetar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada suami saya?
Ia menatapku dengan mata yang penuh empati, tapi juga keprihatinan. Ada sesuatu yang suami ibu tutupi, sesuatu yang seharusnya tidak ia tanggung sendiri. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang mulai memenuhi tenggorokan. Dan apa itu? Akan mulai terlihat jelas begitu ibu membaca halaman berikutnya. Aku menunduk melihat berkas itu, jari-jariku bergetar hebat. Aku membuka halaman kedua. Dan ketika mataku jatuh pada satu baris kalimat di tengah halaman itu, lututku langsung lemas. Aku menangkap tepi meja agar tidak jatuh. Baris itu menghancurkan seluruh ketenangan yang kubangun selama ini. Suamiku, ia tidak hanya sakit, ia sudah tahu jauh sebelum hari ini. Dan ia memutuskan untuk diam, untuk menyembunyikan semuanya. Dariku, aku berdiri terpaku, berkas itu masih terbuka di tanganku. Kata-kata di halaman itu bergetar bersama jemariku yang kehilangan kekuatan. Ada rasa panas menjalar dari dadaku ke tenggorokan, campuran antara takut, marah, dan patah hati. Suamiku sudah tahu, bulan-bulan lalu. Ia sudah tahu ada yang tidak beres di tubuhnya. Dan ia memilih diam. Aku menutup mata, mencoba menenangkan napas yang mulai tersengal. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa perih yang muncul. Seperti ada sesuatu yang meremas jantungku keras-keras. Apa maksudnya ini, Dok? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar. Dokter itu mengambil napas panjang. Kondisi suami ibu cukup serius. Ia mengalami gangguan pada fungsi organ yang seharusnya sudah ditangani sejak beberapa waktu lalu. Ada beberapa catatan medis yang menunjukkan ia pernah merasakan gejala sebelumnya. Aku hampir tidak berani bertanya. Sejak kapan? Dokter menatapku. Lama. Seolah mempertimbangkan apakah aku siap mendengarnya. Sejak sekitar setengah tahun lalu, lantai seperti bergeser di bawah kakiku. Setengah tahun ia menyembunyikan rasa sakit itu. Setengah tahun ia pura-pura tersenyum setiap pagi. Setengah tahun ia hidup dengan tubuh yang menjerit, tapi ia memilih diam. Mengapa? Mengapa ia tidak mengatakan apapun padaku? Aku teringat momen-momen kecil yang dulu kuanggap sepele. Caranya bersandar di sofa sambil menutup mata lebih lama dari biasanya. Caranya mengusap dadanya ketika mengangkat barang. Caranya menahan napas sebelum menjawab pertanyaanku, apakah ia baik-baik saja. Caranya bangun tengah malam, duduk di tepi tempat tidur dengan punggung membungkuk. Semua itu bukan lelah, itu tanda. Dan aku tidak melihatnya. Atau mungkin aku melihatnya. Tapi aku percaya padanya. Percaya ketika ia bilang aku baik-baik saja. Aku menahan napas, mencoba berbicara tanpa tersedak. Kenapa ia tidak cerita pada saya, Dok? Dokter pelan-pelan duduk di kursi depan meja. Tangannya merapat, seakan menunjukkan empati. Tidak semua orang siap mengungkapkan kelemahan pada orang yang mereka cintai. Kadang mereka tidak ingin membebani keluarga. Kadang mereka takut terlihat rapuh. Kadang mereka ingin melindungi. Aku menggeleng lemah. Tapi ini bukan hal kecil. Ia bisa saja. Suaraku pecah. Aku tidak sanggup meneruskan. Dokter mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Tapi yang terpenting sekarang adalah kita bertindak cepat. Aku mengusap air mata yang mulai jatuh. Bagaimana keadaannya sekarang? Stabil untuk sementara, tapi ia butuh tindakan lanjutan. Kami tidak bisa melangkah tanpa persetujuan Anda. Aku menatap berkas itu lagi. Sudah ada tanda tangan suamiku. Di halaman paling belakang, ia menandatangani persetujuan pemeriksaan sendiri. Bahkan persetujuan rawat inap sementara. Ia sudah melewati semua ini sendirian. Tanpa aku, tanpa keluarganya, tanpa siapapun. Aku memejamkan mata dan satu kalimat menyelinap ke pikiranku. Suamiku, seberapa besar beban yang selama ini kamu tanggung sendiri?
Aku menandatangani berkas itu dengan tangan yang gemetar. Dokter berterima kasih dan segera keluar untuk memberi instruksi kepada tim medis. Aku tetap berdiri di ruangan itu. Sunyi, hampa, dan rasanya seluruh dunia berubah dalam hitungan detik. Ketika aku mencoba keluar, kakiku tidak langsung mau bergerak. Aku memegang gagang pintu, menahan dadaku yang terasa penuh sesak. Lalu, pintu itu terbuka dari luar. Seorang perawat muncul. "Ibu, suami ibu sudah dipindahkan ke ruang observasi. Ibu boleh menunggu di sana." Aku mengangguk tanpa suara dan berjalan mengikuti perawat itu. Ruang observasi itu dingin. Lampunya putih terang dan suara mesin monitor terdengar konsisten. Suamiku terbaring di ranjang. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Nafasnya naik turun perlahan. Aku berdiri di sisi ranjang, memegang pagar besinya dengan kedua tangan. "Sayang," bisikku. Ia tidak menjawab. Matanya tertutup. Ada selang kecil terpasang di lengannya. Selama ini ia menahan semua ini, sendirian, tanpa memberitahuku. Aku duduk perlahan di kursi. Tanganku meraih tangannya yang dingin. Jari-jarinya tidak menggenggam balik. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengatakan padanya bahwa aku terluka karena ia tidak percaya padaku. Tapi kenyataannya, aku hanya merasa hancur. "Kenapa kamu tidak bilang?" Bisikku, air mataku jatuh satu persatu. Aku mengusap punggung tangannya lembut. "Aku istrimu. Seharusnya aku ada untukmu. Seharusnya kamu tidak takut membuatku khawatir." Suaraku pecah. "Tapi kamu melakukannya sendiri." Aku menangis dalam diam, tidak ingin mengganggu alat monitor yang terus menunjukkan angka stabil. Meski stabil, aku tahu itu hanya permulaan, karena di berkas tadi ada sesuatu yang membuatku tak bisa berhenti gemetar. Diagnosis, penyakit yang tidak berkembang dalam sehari, penyakit yang membutuhkan keberanian besar untuk dihadapi, penyakit yang bisa merenggut siapapun, dan ia menghadapinya sendirian. Aku memegang wajahnya yang dingin dengan kedua tanganku. "Sayang, kamu tidak perlu jadi kuat sendirian lagi," bisikku. Tiba-tiba, jari suamiku bergerak sedikit. Matanya perlahan terbuka. Ia menatap sekeliling, lalu akhirnya matanya berhenti padaku. Wajahnya langsung berubah. Ada ketakutan, ada penyesalan, ada rasa bersalah yang begitu dalam. Ia membuka mulutnya pelan. Suaranya kecil dan serak. Kamu membaca berkas itu?" Aku mengangguk, menahan napas. Ia menutup mata kuat-kuat dan air mata jatuh dari sudut matanya. "Aku tidak ingin kamu tahu," katanya dengan suara pecah. "Aku tidak ingin kamu takut." Aku meraih tangannya lebih erat. "Kenapa kamu pikir aku lebih baik tidak tahu?" Ia terisak pelan, tubuhnya bergetar lemah. "Aku tidak ingin kamu melihat aku sakit." Dan saat itu, seluruh dunia di sekelilingku runtuh perlahan. Aku menatap wajah suamiku yang pucat, tubuhnya masih lemah, tetapi rasa takut di matanya jauh lebih menyakitkan daripada semua alat medis yang menempel di tubuhnya. Ia bukan hanya sakit, ia ketakutan. Ketakutan bukan karena penyakitnya, tapi karena kebenaran yang akhirnya jatuh ke pangkuanku. Aku mengusap pipinya pelan. "Sayang, kamu pikir aku akan pergi kalau kamu bilang kamu sakit?" Ia menahan napas, air matanya mengalir lagi. "Aku tidak ingin merepotkanmu." "Repotkan aku," kataku tegas. "Karena kamu suamiku, aku seharusnya ada untukmu." Ia memalingkan wajahnya ke arah jendela, seolah menahan malu. "Aku takut kelihatan lemah di depanmu." Aku terdiam, bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena itu kalimat yang paling menusuk yang pernah kukatakan atau kudengar darinya. "Sayang," bisikku lembut. Kelemahan bukan alasan aku berhenti mencintaimu, tapi menyembunyikannya. Membuatku merasa kamu tidak percaya padaku. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku bukan mencoba menyembunyikanmu," jawabnya perlahan.
Aku hanya tidak ingin kamu mengkhawatirkanku setiap hari. Kamu sudah cukup sibuk di rumah, di kantor, dengan anak-anak. Aku menutup matanya dengan jari, mengusapnya lembut. Kamu suamiku, kekhawatiran untukmu bukan beban, itu bagian dari hidupku. Ia menghela napas panjang, dan untuk pertama kali aku melihat bagaimana beratnya rahasia yang selama ini ia pikul. Seluruh bahunya tampak turun, seperti seseorang yang kehilangan kekuatan setelah terlalu lama berdiri sendirian. Dokter masuk sebentar untuk mengecek kondisinya. Tekanan darah stabil, Bu. Tapi kita perlu lanjutkan pemeriksaan lanjutan malam ini. Aku mengangguk. Terima kasih, Dok. Setelah dokter pergi, aku memegang tangan suamiku lagi. Ceritakan semuanya padaku, kataku pelan. Aku ingin tahu semuanya. Dari awal. Ia menatap langit-langit cukup lama sebelum akhirnya berbisik. Waktu itu, aku mulai merasa cepat lelah. Aku pusing, kadang pandangan kabur, kadang nafas terasa berat. Aku merasakan tubuhku menegang. Tapi kamu bilang waktu itu cuma kurang tidur, jawabku lirih. Ia mengangguk pelan. Aku berbohong, karena aku tidak mau kamu panik. Lalu kapan kamu periksa? Sekitar awal tahun ini. Awal tahun, itu berarti hampir setengah tahun ia menyembunyikan semuanya. Aku menutup mulutku, mencoba menahan tangis yang kembali naik. Kenapa tidak bilang padaku? Tanyaku lagi. Ia mengusap wajahnya dengan tangan bebas, suara pecah. Aku takut hasilnya buruk. Aku takut kamu melihatku hanya sebagai seseorang yang akan meninggalkanmu. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kamu pikir begitu rendahnya cintaku padamu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak menjawab, tapi tatapan kosongnya cukup memberitahu segalanya. Aku tidak ingin kamu melewati masa-masa sulit ini tanpa aku, kataku. Aku ingin jadi orang pertama yang kamu datangi ketika kamu takut, bukan orang terakhir. Ia menutup mata. Maafkan aku. Aku mencium punggung tangannya. Aku hanya ingin kamu percaya, itu saja. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hening yang terasa berat, namun penuh kejujuran yang akhirnya mulai keluar. Tiba-tiba, suamiku kembali menggenggam tanganku. Kali ini lebih kuat. Aku sebenarnya sudah menerima diagnosis beberapa minggu lalu. Jantungku langsung melonjak. Beberapa minggu? Aku terpaku. Diagnosis apa, sayang? Ia terisak kecil. Aku didiagnosis gangguan fungsi jantung. Aku akhirnya duduk, tubuhku melemah. Semua terasa ringan, seperti dunia berputar. Gangguan jantung? Sejak kapan? Dokter bilang gejalanya sudah muncul sejak lama. Aku yang tidak mau kembali kontrol. Aku takut. Kalau aku kembali, aku harus mendengar hal yang tidak ingin ku dengar. Aku meremas tanganku sendiri. Jantungmu, kamu biarkan begitu saja. Ia mengangguk pelan. Aku takut kehilangan hidupku. Tapi, aku lebih takut kehilangan kamu. Aku menahan napas. Kamu tidak akan kehilangan aku. Ia menatapku dengan mata merah, sedalam-dalamnya. Aku melakukan semuanya sendiri karena aku pikir itu lebih melindungimu. Aku menggeleng pelan, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tidak, sayang. Yang membuatku takut bukan penyakitmu. Yang membuatku takut adalah kamu memilih menghadapi semuanya sendiri. Ia menutup mata, air matanya mengalir. Aku tidak tahu bagaimana meminta bantuan. Aku mendekat, memeluknya pelan, hati-hati, agar tidak menyentuh alat medis. Mulai hari ini, kamu tidak perlu meminta. Aku di sini. Ia menggenggam punggung bajuku. Terima kasih, aku tidak pantas mendapatkanmu. Aku mencium keningnya. Kamu pantas, kamu suamiku. Ia menangis di pundakku untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Beberapa jam kemudian, dokter kembali dan menjelaskan rencana perawatan jantungnya, serangkaian tes, kemungkinan tindakan khusus, dan perubahan gaya hidup yang harus dijalani.
Dokter juga menyebutkan bahwa stres memperparah kondisinya. Aku menatap suamiku. Kamu tidak boleh stres lagi. Ia mengangguk, mencoba tersenyum. Aku akan berusaha. Tidak, koreksiku lembut. Kita akan berusaha. Ia tersenyum pelan, lebih hangat, lebih tulus. Senyum seseorang yang akhirnya tidak lagi sendirian. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari itu dimulai, aku merasa ada harapan. Aku duduk di samping ranjang suamiku, hampir tanpa bergerak, takut jika aku berpaling sebentar saja, ia akan kembali melemah. Ruangan itu sunyi, hanya suara mesin monitor yang memecah keheningan dengan bunyi teratur yang membuatku sadar betapa rapuhnya keadaan ini. Suamiku memejamkan mata, napasnya pelan, namun lebih teratur dibanding beberapa jam sebelumnya. Aku meraih tangannya lagi, merasakan dinginnya mulai berkurang. Aku di sini, bisikku. Meski ia tidak menjawab, jari-jarinya bergerak sedikit, seperti memberitahu bahwa ia mendengarku. Aku tahu ada percakapan yang belum selesai, percakapan yang mungkin paling berat di antara semuanya. Tentang bagaimana ia menjalani bulan-bulan terakhir ini sendirian. Tentang keputusan-keputusan yang ia buat tanpa aku. Tentang hal-hal yang ia sembunyikan, bukan karena ingin berbohong, tetapi karena ia takut. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata lagi. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski masih lemah. "Apa kamu masih marah padaku?" tanyanya dengan suara serak. Aku menarik napas pelan. "Marah? Iya, aku marah. Tapi bukan karena kamu sakit. Bukan juga karena kamu butuh bantuan. Aku marah karena kamu tidak percaya kalau aku bisa menanggung ini bersamamu." Ia menunduk. Rasa bersalah jelas terlihat di wajahnya. "Aku takut kamu semakin terbebani. Aku takut kamu tidak kuat." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Sayang, cinta itu bukan hanya untuk hari-hari indah. Cinta itu juga untuk hari seperti ini." Suaraku bergetar. "Kalau kamu bilang kamu sakit, aku tidak akan lari. Aku akan tetap di sini." Ia meneteskan air mata, tetapi kali ini bukan air mata ketakutan. "Maaf, aku benar-benar minta maaf." "Aku tahu," bisikku. "Aku terima maafmu. Tapi mulai sekarang, jangan lakukan ini sendirian lagi." Ia mengangguk perlahan, seperti seseorang yang akhirnya paham betapa beratnya kesendirian yang ia pilih selama ini. Dokter kembali masuk, memeriksa alat dan mencatat beberapa data. Keadaannya stabil. "Kami akan mulai langkah berikutnya besok pagi," katanya. Aku mengangguk. "Terima kasih, Dok." Setelah dokter pergi, suamiku menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. "Kita mulai dari kejujuran," jawabku lembut. "Nanti setelah kamu lebih kuat, kita bicarakan semuanya. Semua yang kamu sembunyikan, semua pemeriksaan yang kamu jalani. Aku ingin tahu dari awal sampai akhir." Ia mengangguk. "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu dulu," katanya. "Ada alasan aku tidak ingin kamu membaca berkas itu." Aku menelan ludah, menyiapkan diri. "Alasan apa?" Ia menatapku lama, seolah mencari keberanian yang hilang. "Karena dokter sudah bilang sejak awal, penyakit jantungku mungkin membutuhkan tindakan besar, bukan hanya obat, bukan hanya perawatan." Aku membeku. "Tindakan besar?" Ia mengangguk pelan. "Dokter bilang mungkin aku butuh operasi besar, dan risikonya tidak kecil." Dadaku langsung ketat. "Apa? Apa dokter bilang itu satu-satunya cara?" "Tidak juga," jawabnya pelan. "Tapi itu cara paling efektif. Dan aku takut. Aku takut tidak bangun setelah itu." Air mataku langsung turun. "Sayang, kenapa kamu menghadapi ini sendirian?" Ia menutup mata, menahan tangis. "Karena aku takut kamu tidak siap kehilangan aku." "Dan kamu pikir aku siap kalau kamu pergi tanpa memberitahuku?" Jawabku sambil terisak. Ia menatapku, air mata mengalir. "Aku tidak ingin kamu menangis karenaku." Aku menggenggam wajahnya dengan kedua tangan.
Aku menangis bukan karena kamu sakit. Aku menangis karena kamu pikir kamu harus menghadapi semua ini sendiri. Ia memegang tanganku di pipinya. Aku tidak ingin jadi beban. Kamu bukan beban, kamu rumahku. Perlahan, suamiku tersenyum tipis, senyum lemah, tapi senyum yang sudah lama sekali tidak kulihat. Aku benar-benar menyesal. Yang penting sekarang, kamu tidak sendiri lagi. Malam semakin larut, namun aku tidak merasa lelah. Semua yang terjadi hari itu membuatku sadar betapa tipisnya garis antara yang kita tahu dan yang tidak kita tahu tentang orang yang kita cintai. Aku memperhatikan napas suamiku yang mulai stabil. Meski masih ada jalan panjang di depan, ada sesuatu yang berubah hari itu. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa takutnya. Ia tidak lagi memikul semuanya sendirian. Ia tidak lagi menutup pintu rapat-rapat untukku. Pagi nanti, kami akan berbicara tentang langkah berikutnya. Tentang perawatan, tentang risiko, tentang perubahan gaya hidup, tentang operasi yang mungkin akan datang. Tapi malam itu, yang terpenting hanyalah satu hal. Ia masih di sini. Dan aku tidak akan membiarkannya menghadapi apapun sendirian lagi. Menjelang subuh, suamiku terbangun pelan. Ia menoleh ke arahku, wajahnya masih letih, tetapi matanya lebih jernih. "Kamu tidak tidur?" Aku tersenyum kecil. "Tidak apa, aku di sini." Ia mengangguk. Aku ingin bilang sesuatu. "Apa?" Ia menelan napas, lalu berkata pelan, Aku merasa lebih tenang karena kamu tahu semuanya sekarang. Aku tidak merasa sendirian lagi." Aku menggenggam tangannya. "Kita akan lalui ini bersama." Ia mengangguk pelan, lalu memejamkan mata lagi. Saat itu, aku tahu. Sebesar apapun ketakutannya, ia akhirnya melepaskan sebagian beban itu ke dalam pelukanku. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, kami berdiri di sisi yang sama dari kebenaran. Pagi datang perlahan, membawa cahaya lembut yang masuk melalui celah tirai ruang rawat. Suamiku masih tidur ketika aku membuka mata. Aku menggenggam tangannya sejak malam, dan jari-jari kami masih saling bertaut sampai sekarang. Ada garis halus di ujung matanya, tanda ia menangis terlalu banyak dalam satu hari. Tetapi napasnya lebih tenang, wajahnya lebih damai. Seorang perawat masuk membawa alat pemeriksaan, tersenyum kecil saat melihatku masih duduk di kursi. "Ibu belum tidur ya?" Aku tersenyum lemah. "Tidak apa." Setelah pemeriksaan singkat, suamiku perlahan membuka mata. Ia melihat perawat sebentar sebelum matanya mencari-cari wajahku. Begitu ia menemukanku, ia tersenyum, lemah tapi penuh kehangatan. "Kamu masih di sini," katanya lirih. "Tentu saja," jawabku. Perawat keluar, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang lembut. Suamiku memandangi langit-langit sebentar sebelum akhirnya menoleh. Wajahnya terlihat bimbang. "Kamu kuat?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kita berdua harus kuat." Ia menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih berat. Aku ingin cerita semuanya. Aku duduk lebih dekat. Aku siap mendengar. Ia menatap ke arah tangannya sendiri, seperti mencoba mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan selama ini. Aku sudah merasakan gejala sejak akhir tahun lalu. Aku sering pusing, sering sesak, dan kadang-kadang dada terasa sangat berat. Tapi aku pikir itu cuma stres, kurang tidur, terlalu banyak kerja. Aku menggenggam tangannya. "Kenapa tidak bilang?" Ia menggeleng lemah. "Waktu itu, aku lihat kamu juga lelah. Kamu mengurus banyak hal di rumah. Aku tidak ingin menambah bebanmu." "Sayang, bebanmu adalah bebanku juga." Ia menatapku dengan mata merah. "Aku tahu, tapi aku tetap takut. Aku merasa, kalau aku cerita, kamu akan melihatku sebagai laki-laki yang tidak kuat. Dan aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan kalau suatu hari aku tidak bangun." Jantungku mencubit keras mendengar kalimat itu. Aku mengusap tangannya dengan lembut.
Ketakutanmu membuatmu menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kita hadapi bersama. Ia mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Tapi yang paling membuatku takut adalah hasil pemeriksaan lanjutan yang tidak pernah aku ambil. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dokter sudah menjadwalkan aku untuk cek ulang fungsi jantung, tapi aku membatalkannya. Aku takut kalau aku datang, mereka akan bilang bahwa keadaanku semakin buruk. Jadi aku berhenti datang. Aku mencoba hidup seperti biasa. Aku pura-pura sehat. Aku menahan napas. Tidak percaya. Dan kamu tidak mengira kalau itu justru membahayakan kamu? Ia menutup mata. Aku tahu, tapi waktu itu aku pikir lebih mudah untuk tidak tahu. Aku terdiam. Pernyataannya menyakitkan, tetapi juga manusiawi. Kadang, ketidaktahuan terasa lebih aman daripada kebenaran yang menakutkan. Aku tidak ingin kamu menangis. Aku tidak ingin kamu takut melihatku semakin lemah. Ia mengusap wajahnya, menahan getaran suaranya. Aku ingin kamu bahagia. Bahkan, kalau itu berarti aku menanggung semuanya sendiri. Aku menggenggam wajahnya, memaksanya menatapku. Kebahagiaan bukan tentang kamu terlihat kuat setiap saat. Kebahagiaan adalah kamu ada di sini, kamu hidup, dan aku ada di sisimu. Itu cukup. Ia menangis lagi, kali ini tanpa menahan diri. Aku memeluknya pelan, hati-hati agar tidak menekan selang infus. Saat ia menangis di pundakku, aku tahu satu hal. Ia bukan takut mati. Ia takut meninggalkan aku sendirian. Dan ketakutan itu membuatnya menyembunyikan segalanya. Beberapa jam kemudian, dokter masuk dengan wajah serius namun lembut. Pak, Bu, saya sudah memeriksa hasil lanjutan. Kondisi jantung Bapak butuh perhatian serius. Ada beberapa opsi perawatan yang bisa kita lakukan. Aku dan suamiku saling memandang. Ada ketakutan di matanya, tetapi kini ia tidak menghadapinya sendirian. Dokter melanjutkan. Opsi pertama adalah terapi obat jangka panjang. Opsi kedua adalah tindakan medis untuk memperbaiki fungsi jantung. Opsi ketiga, operasi besar. Tentu kami akan menilai lebih lanjut sebelum memutuskan. Suamiku tampak menelan ludah. Apa risikonya, Dok? Dokter menatapnya penuh empati. Risiko selalu ada, tapi dengan keadaan sekarang, tindakan mungkin perlu dipertimbangkan. Suamiku memejamkan mata. Akhirnya, ia bertanya dengan suara pelan. Berapa besar kemungkinan aku bertahan? Dokter diam sejenak sebelum menjawab. Kita tidak bisa memastikan, tapi dengan perawatan yang tepat, kesempatan selalu ada. Yang penting, Bapak tidak menunda lagi. Aku meraih tangan suamiku. Kita lakukan apapun yang perlu dilakukan. Ia menatapku seakan mencari kekuatan dalam mataku. Kita lakukan bersama-sama. Lanjutku. Ia mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Setelah dokter pergi, ruangan kembali sunyi. Suamiku menghembuskan napas panjang, seperti akhirnya menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Aku tersenyum kecil. Aku istrimu, aku tidak kemana-mana. Ia memelukku, lebih erat dari sebelumnya. Kamu adalah kekuatan yang tidak pernah aku miliki. Aku meletakkan kepalaku di bahunya. Mulai sekarang, semua keputusan kita buat bersama. Ya, bisiknya. Di antara rasa takut yang masih menyelimuti, ada sesuatu yang baru tumbuh hari itu. Kejujuran, keberanian, dan kepercayaan yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku menatap suamiku lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kata-kata yang selama ini tidak pernah ia ucapkan. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Seolah beban yang ia simpan begitu lama akhirnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ia tak lagi menutupinya dengan senyum palsu atau gurauan seadanya. Ia membiarkan dirinya terlihat rapuh dan untuk pertama kali, aku merasa ia benar-benar mempercayaiku secara utuh. Siang itu,
Matahari masuk dari celah jendela, menghangatkan ruangan yang sejak pagi dipenuhi ketegangan. Suamiku memandang sinar itu lama, seperti seseorang yang baru menyadari betapa berharganya napas yang masih diberikan padanya. "Aku ingin sembuh," katanya tiba-tiba. Suaranya lirih namun penuh tekad. Aku mendekat, memegang tangannya. "Dan kamu akan sembuh. Kita akan temukan caranya." Ia tersenyum kecil, seperti anak kecil yang akhirnya berani mengakui ketakutannya setelah begitu lama memendam. "Aku tidak mau menyerah. Aku ingin hidup lebih lama bersamamu." Air mataku langsung jatuh. "Sayang, kamu tidak akan menghadapinya sendirian lagi." Beberapa jam kemudian, dokter kembali membawa hasil lengkap pemeriksaan jantung suamiku. Ia menjelaskan semuanya dengan detail, bagian jantung mana yang melemah, apa penyebab kemungkinan, dan kemungkinan tindakan medis yang perlu dilakukan. Aku memperhatikan suamiku. Wajahnya pucat, tetapi matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan yang panik. Ada ketenangan baru, keberanian baru. "Dok," katanya perlahan, "kalau saya memilih tindakan medis yang paling efektif, apa kemungkinan terbaiknya?" Dokter tersenyum lembut. "Kemungkinan terbaiknya adalah Bapak bisa pulih jauh lebih cepat, menjalani hidup lebih normal, dan mencegah kondisi ini berkembang lebih buruk." Suamiku mengangguk. "Dan kemungkinan terburuknya?" Dokter tidak menghindar. "Risiko selalu ada. Setiap tindakan medis besar memiliki risiko, tapi semakin cepat kita bertindak, semakin tinggi kemungkinan suksesnya." Suamiku terdiam lama, lalu ia menatapku, pandangan yang memohon kekuatan yang mungkin tidak ia miliki. Aku menggenggam pipinya. "Kita lakukan yang terbaik, kamu tidak sendirian." Ia mengangguk, menelan napas dalam-dalam. "Aku ingin menjalani tindakan itu, Dok," katanya akhirnya. "Aku ingin memperbaiki hidupku." Dokter tersenyum. "Baik, kami akan siapkan semuanya." Ketika dokter pergi, suamiku menatapku dengan wajah yang penuh rasa campur aduk. Takut, lega, haru, semuanya menjadi satu. "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanyanya. Aku tersenyum. "Kalau kamu berjuang untuk hidupmu, aku akan berjuang 2 kali lipat untuk tetap di sampingmu." Ia menggenggam tanganku, lebih erat dari sebelumnya. "Aku sangat beruntung memilikimu. Dan aku sangat bersyukur kamu masih di sini." Beberapa jam berlalu. Suamiku dipindahkan ke ruangan perawatan yang lebih nyaman. Perawat membersihkan tubuhnya, mengganti infusnya, dan memberi penjelasan tentang jadwal tindakan besok pagi. Setelah semua selesai, ruangan menjadi tenang kembali. Ia membelai punggung tanganku dengan lembut. "Kamu tidak harus tinggal di sini sepanjang waktu. Kamu bisa pulang sebentar." Aku menggeleng. "Aku tidak mau kamu bangun dan tidak melihatku. Aku di sini." Ia tersenyum. Senyum kecil yang begitu penuh rasa syukur hingga dadaku terasa hangat. "Kalau begitu, tinggal di sini bersamaku." Aku tertawa kecil. "Itu memang rencanaku." Ia menatapku lagi, kali ini dengan tatapan yang begitu dalam, seolah ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. "Aku minta maaf karena sudah membuatmu merasa tidak dipercaya. Aku minta maaf karena tidak membiarkanmu menjadi tempat aku bersandar." Aku mengusap wajahnya. "Sekarang kamu sudah membiarkanku." Ia mengangguk pelan. "Aku janji, mulai sekarang aku akan jujur tentang semuanya. Tidak ada lagi rahasia." Aku menunduk dan mencium keningnya. Itu saja sudah lebih dari cukup. Saat malam kembali turun, lampu-lampu rumah sakit berpendar lembut. Aku menyalakan lampu meja kecil agar ruangan tidak terlalu gelap. Suamiku terbaring, napasnya berirama pelan. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang mulai terlihat lebih tenang. "Kamu tahu?" katanya tiba-tiba. Suaranya pelan. "Setiap malam sebelum tidur, aku selalu takut esok pagi aku tidak bangun." Hatiku mencelos. "Kamu menjalani itu sendirian selama ini?" Ia mengangguk. Aku memegang tangannya lagi.
Sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Ia tersenyum. Iya, karena kamu ada. Aku merasakan air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya ia membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Karena akhirnya ia membiarkan aku masuk ke dalam rasa takutnya. Karena akhirnya aku benar-benar bisa menjadi istrinya, bukan hanya seseorang yang berdiri di pintu menebak-nebak apa yang terjadi. Menjelang tengah malam, suamiku mulai mengantuk. Ia memandangku dengan mata berat, tetapi senyum lembut masih tersisa di bibirnya. Kalau nanti aku takut, boleh aku pegang tanganmu? Tanyanya. Aku mendekat dan menatapnya lembut. Kamu boleh pegang tanganku kapan saja, selamanya. Ia mengangguk, lalu perlahan memejamkan mata. Aku memperhatikannya hingga napasnya stabil dan damai. Dan di saat itu, aku tahu, apapun yang menunggu kami besok, apapun risiko dan ketakutannya, kami akan melalui semuanya bersama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kesendirian, tidak ada lagi ketakutan yang harus ditanggung sendiri. Karena cinta bukan tentang menyembunyikan luka. Cinta adalah tentang berbagi keberanian untuk menghadapi dunia. Dan malam itu, di ruangan yang sunyi itu, aku melihat suamiku bukan sebagai seseorang yang gagal menjadi kuat, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya berani menjadi jujur.